Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwayan Kartimin, Sarjana Sastra Magister Pariwisata, sebagai dosen tetap di Universitas Triatmamulia, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Program Studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023 sebagai salah satu bukti dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Triatmamulia adalah pengantar pariwisata dan perhotelan dengan kode mata kuliah PPP 1 bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester 1. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Triatmamulia Prodi Pengelolaan Perhotelan sebanyak 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Capaian mata kuliah Pengelolaan Perhotelan dan Pariwisata meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, penguasaan pengetahuan, dan pengalaman pada bidang pariwisata dan perhotelan. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan tentang pengertian pariwisata, sejarah pariwisata, jenis-jenis pariwisata, motivasi perjalanan wisata, profil wisatawan, karakteristik wisatawan, dampak perkembangan pariwisata, pengertian hotel, jenis-jenis hotel, klasifikasi hotel, dan kerjasama antar departemen di hotel. Adapun materi mata kuliah pengantar pariwisata dan perhotelan ini mengajarkan mahasiswa tentang pariwisata dan perhotelan, konsep dalam pengelolaan daya tarik wisata dan industri perhotelan, mengaplikasikan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pergerakan, dan pengelolaan di bidang kepariwisataan. Sistem pembelajaran dilakukan pada mata kuliah ini adalah tatap muka dan juga daring. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Student Learning Center dan Problem Based Learning, tanya jawab, diskusi, dan mengajak mahasiswa melakukan field study. Sedangkan media pembelajaran digunakan adalah PowerPoint, video, dan papan tulis. Sistem penilaian pada mata kuliah pengantar pariwisata dan perhotelan adalah penilaian proses bobotnya 40% yang berisi sikap, partisipasi, field study, tugas, kehadiran, kemudian penilaian evaluasi dari hasil UTS dan UAS mahasiswa masing-masing diberikan bobot 30%. Untuk acuan proses penilaian yaitu kisaran skala 5 dengan huruf A sampai E. Berikut ini adalah cuplikan video proses pembelajaran tatap muka mata kuliah pengantar pariwisata perhotelan pertemuan yang pertama. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Baik, senang sekali untuk kesempatan hari ini kita bisa ketemu untuk mata kuliah pengantar pariwisata dan perhotelan di pertemuan pertama, ya. Dimana pada pertemuan pertama ini tentu kita saling berkenalan, ya. Sebelumnya kita mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas waranugrahanya kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga perkuliahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan izinkan saya mengaturkan pengajelimat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari seperti biasa kita sebelum memulai perkuliahan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, sebelum perkuliahan dimulai, saya mau absen dulu ya. Ya, dari jumlah mahasiswa kita yang hadir ini kayaknya saya semua sudah hadir, tapi saya bacakan dulu. Sudirta Adi Agung. Hadir, oke. Kemudian Ayu Rista Dewi. Hadir. Indra Pramana Yoga. Ke Jepang ya. Wah, kita bersyukur ya, mahasiswa kita ada yang sudah ke Jepang nih. Kemudian Piu Pramesti, ada Rizky Fajar Andriansyah. Oke, kemudian Vibi Sudarsan, Ngurah Kadek sakit. Oke, Wahyu Saputra Gede hadir. Wina Erliandi Niputu. Ya, tadi teman-teman juga sudah mengisi referensi kehadiran ya. Saya cross check saja kehadirannya pada pagi hari ini. Baik teman-teman, ada pepatah mengatakan kalau nggak kenal nggak sayang. Betul ya? Betul, Pak. Ya. Kalau di RPS berarti sudah lihat nama saya. Nama saya lengkapnya Dr. Iwayan Kartimin SS Empar. Ya. Saya sudah mengajar di Untrim dari tahun 2011 dan mengampu mata kuliah pengantar pariwisata dan perhotelan. Kalau tempat tinggal saya dekat dengan kampus di kawasan Tibu Beneng, dekat dengan Atlas. Ada yang tahu Atlas? Tahu. Pernah ke Atlas? Enggak, Pak. Belum. Oke. Nanti kalau pengen ke Atlas bisa hubungi saya. Ya, karena KTP Tibu Beneng di Atlas itu free. Ya, Anda bisa ikut saya. Baik, teman-teman. Nah, untuk pertemuan pertama ini, ya saya sampaikan bahwa sesuai dengan RPS kita, pertemuan pertama adalah membahas tentang kontrak perkuliahan. Ya, kontrak perkuliahan saya sampaikan, pertama teman-teman minimal hadir 15 menit di kelas sebelum mata kuliah dimulai. Menggunakan uniform yang komplit dan rapi. Ya, menggunakan dasi, jas alma mater, kemudian sepatu yang bersih, tampilan yang grooming yang bagus, kemudian yang pria rambutnya nggak boleh menyentuh telinga. Kemudian dari kehadiran nanti minimal 85% itu mahasiswa yang hadir baru bisa mengikuti ujian. Ya, kemudian toleransi keterlambatan itu 5 menit. 5 menit Anda telat boleh masuk, tapi lebih 5 menit saya tidak izinkan untuk mengikuti perkuliahan. Paham? Oke. Oke, ada nih. Nah, dalam pertemuan pertama ini juga nanti Bapak akan sampaikan ya indikator tentang penilaian. Ya, kan ada nilai A, B, C dan D. Nah, minta nilai berapa? Minta A apa B? A. Gimana caranya mendapatkan nilai A? Harus rajin. Rajin, aktif, lagi absensi, buat tugas, ikut UTS dan UAS. Nah, pertemuan kita kan 16 kali, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka ataupun daring yang kita laksanakan nanti, kemudian 2 kali adalah UTS dan ujian. Nah, dari 14 kali pertemuan itu nanti kita satu field study ya. Untuk indikator A ya itu 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69. Kalau D ini sudah nggak lulus ini ya, 50 sampai 59. Nah, teman-teman ya mahasiswa usahakan di angka minimal dapat B. Sanggup? Oke, luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Nah, di RPS kita pada pertemuan pertama ini tentu kita akan membicarakan mengenai pengertian pariwisata. Teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, siapa yang sudah dari SMK pariwisata? Coba angkat tangan. Ada yang dari SMK? Oke. Kalau dari SMK pasti tahu pariwisata ya. Dela tahu kan ya Dela pariwisata? Apa menurut Dela pariwisata?
Pariwisata adalah, menurut saya pariwisata adalah seorang atau sekelompok orang yang datang untuk berlibur dan bersenang-senang untuk sementara, bukan untuk mencari nafkah atau bekerja. Bukan untuk bekerja. Ya, salah satu pariwisata adalah di mana wisatawan datang berkunjung ke suatu daerah tanpa tujuan untuk mencari income, tapi mereka hanya melakukan traveling dan bersenang-senang. Oke, teman-teman, di bidang pariwisata ini tentu ada konsep tentang definisi pariwisata, ya. Ada yang disebut dengan DAW. Tahu DAW? Daerah asal wisatawan, ya. Kalau teman-teman traveling ke Jogja, berarti asal daerah wisatawan dari Bali ke Jogja atau dari Jogja ke Bali. Ya, kemudian ada daerah tujuan wisata. Berarti daerah tujuan wisata itu adalah daerah yang akan dituju oleh wisatawan. Ya. Nah, kita bersyukur teman-teman semua, setelah COVID-19, ya, Bali khususnya sudah menjadi daerah destinasi pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Ada 3 negara besar yang sudah berkunjung ke Bali, yaitu dari Cina, India, dan Rusia sekarang yang banyak. Australia dulu sebelum COVID dia berada di urutan nomor 1, sekarang dia turun ke peringkat ke-4. Ya, kita bersyukur dengan pergerakan wisatawan ini Bali sudah menggeliat di bidang industri pariwisata. Kita akui COVID, apa dampak COVID terhadap pariwisata, Adik-adik? Membuat pariwisata anjlok, betul ya? Ya, nanti sambil Bapak menyampaikan informasi, silahkan juga bertanya. Ya, kita buka kesempatan nanti untuk teman-teman bertanya. Nah, konsep dasar dari pariwisata, teman-teman, adalah kompetensi yang diharapkan memahami definisi dan konsep dasar dari pariwisata. Membiasakan diri dengan istilah kepariwisataan. Kayak tadi itu istilahnya ada DTW, ya, daerah asal wisatawan. Ada daerah tujuan wisatawan, ya. Kemudian mengidentifikasi berbagai tujuan kunjungan wisatawan, ya. Ada nanti kunjungan wisatawan domestik, ada kunjungan wisatawan Nusantara, ada kunjungan wisatawan yang konsepnya mais, ada wisatawan yang konsepnya sepak bola, ya. Nah, ada 3 elemen dalam kepariwisataan. Yang pertama apa? Wisatawan. Siapa tuh wisatawan? Orang yang datang berkunjung ke suatu tempat. Wisatawan kategorinya ada berapa? Ada 2, wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, ya. Ada elemen geografi seperti saya bilang tadi, ya, yang disebut dengan daerah asal wisatawan. Kemudian ada daya tarik, ya, DT. Kemudian yang ketiga DTW, daerah tujuan wisatawan, dan industri pariwisata. Apa itu industri pariwisata, adik-adik? Apa? 1, hotel. 2, restoran. 3, travel, ya, dan lain-lain. Itu industri pariwisata. Ini menurut sumbernya Leper dan Cooper et al. 1988. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Oke. Wina, tolong baca, Wina. Perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata apabila memenuhi 4 persyaratan, yaitu pertama harus bersifat sementara, yang kedua harus bersifat sukarela, ketiga tidak untuk mencari nafkah, dan terakhir tidak ada paksaan. Oke, ya, ada 4 perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata apabila memenuhi persyaratannya. 1, harus bersifat sementara. Umpamanya dia berwisata 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, ya, akan dilaporkan kepada bagian imigrasi. Kemudian kalau dia melebihi itu ada
pemeriksaan dari imigrasi, kenapa dia extend gitu umpamanya ya. Teman-teman siapa sudah pernah berlibur keluar daerah? Widi pernah ke Jawa, Widi? Kemana itu? Ke Jogja sama Jakarta. Jogja sama Jakarta waktu tadi tur SMA ya. Dipaksa nggak? Nggak. Kan muncul dari diri sendiri. Oke. Putri pernah ke mana, Putri? Belum pernah ya. Oke. Nanti bisa selesai kuliah ya. Karena kita juga gini, di kampus kan ada program untuk outbound ya, field study. Ya, field study di semester 6. Apakah nanti ke dalam negeri ataupun keluar negeri. Wina pernah ke mana, Wina? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Regita pernah? Pernah ke Malang. Ke Malang. Ya. Ke Malang kemana saja? Ke Selektang sama Batu Naik Selektang. Ke Selekta. Museum Angkut. Oh, Museum Angkut. Ya. Budaya kita di Bali apa? Tari keca yang jadi maskot. Lagi tari Krisden. Ya, di Bali itu banyak budaya yang bisa menjadi perform buat wisatawan. Kemudian yang di Tenganan, apa itu? Perang Pandan. Di Trunyan apa? Mayat yang tidak dikubur, betul ya? Iya. Dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Apalagi kearifan lokal yang kita punya, yang berkaitan dengan budaya, yang membuat dunia tidak datang ke Bali dalam satu hari? Nyepi, ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya ucapkan selamat tahun baru Sake 1945 ya. Semoga nanti apa yang dicita-cita adik-adik bisa tercapai dengan baik. Oke. Amin. Kita lanjut. Ya. Tidak ada paksaan, ya. Sama dengan kuliah, ada dipaksa nggak? Tidak. Tidak, ya. Adik mempunyai niat sendiri untuk sukses, ya. Dengan kita belajar, nanti mempunyai ilmu yang tinggi, diharapkan kesuksesan dapat tercapai. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya. Ada? Oke, Arjana, apa nih Arjana pertanyaannya? Baik, saya ingin bertanya, apa manfaat dari pariwisata terhadap Bali, Pak? Oke, pertanyaan bagus, tepuk tangan dong buat Arjana. Ya, Arjana memperhatikan ya apa yang saya sampaikan tadi. Kira-kira siapa bisa kasih tanggapan? Apa manfaat pariwisata untuk Bali? Oke, Putri katakan, apa Fit? Baik Pak, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Arcano. Manfaat dari pariwisata itu antara lain yang pertama itu mengurangi kemiskinan, yang kedua menambah pekerjaan, lowongan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan devisa negara. Oke, tepuk tangan dong. Yang bertanya dan memberikan tanggapan itu nanti bakal dapat sesuatu yang istimewa. Karena gini, ya dalam proses pembelajaran itu kan dihitung juga keaktifannya nanti seperti apa di kelas, ya. Kemudian kehadiran ASMC sangat diperhitungkan. Tugas kelompok, tugas individu, ya. Kita juga nanti ada field study, ya, supaya teman yang dari SMA, coba angkat tangan di SMA. Ya, oke. SMA kan belum pernah training di hotel ya? Belum. Oke. Kemudian nanti juga ada UTS dan UAS. Ya, itu indikator penilaian. Nah, sekarang Arcana sama Putri sudah mendapatkan nilai poin. Tadi sudah sampaikan oleh Putri bahwa pariwisata itu menimbulkan multiplier effect. Ya. Artinya dia menimbulkan berbagai efek di berbagai bidang. Satu, ekonomi. Munculnya banyak industri kerajinan kreatif. Ya, tadi kan Putri bilang mengurangi kemiskinan. Iya. Ya, ekonomi kreatif ini kan bisa menggandeng karyawan. Ya. Banyak mendapatkan karyawan dari tetangga-tetangganya, ya, sehingga mengurangi pengangguran. Kemudian ekonomi kreatif itu juga kan membayar pajak, ya, dia bayar pajak pada negara, otomatis ada pendapatan dari masyarakat. Baik,
Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai apa itu wisata. Widi, coba baca Widi, apa itu pariwisata Widi? Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Ya, terima kasih Widi. Nah, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela. Ingat ya, perjalanan yang dilakukan secara sukarela. Sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Ya, sifatnya sukarela dan sementara. Nah, kalau dia sementara, boleh nggak dia tinggal bertahun-tahun di Bali? Tidak, ya, dia akan di Bali sesuai dengan visa yang ada, kemudian berapa lama nanti melakukan libur di Bali. Oke. Sebelahnya Widi? Sudirta. Wisatawan apa Sudirta? Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Ya, wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Artinya orang yang berkunjung ke salah satu objek yang ada di Bali contohnya. Teman-teman kan tahu nih, Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi tujuan pariwisata internasional. Ada yang mengatakan, where is Indonesia? I know Bali. Betul ya? Banyak wisatawan yang tahu Bali tapi nggak tahu Indonesia. Padahal Bali adalah salah satu provinsi dari Indonesia. Itu artinya Bali sudah mempunyai ikon, ya, sudah mempunyai brand di luar negeri kalau berkunjung ke Bali. Tidak lagi berbicara tentang Indonesia. Ya, kita bersyukur teman-teman memang dari jumlah penduduk yang ada 4,6 juta di Provinsi Bali dengan luas wilayah 5.600 km persegi, kita mempunyai daya tarik yang luar biasa. Bali terdiri dari berapa kabupaten? 8 kabupaten. Semua mempunyai industri pariwisata, betul? Badung yang paling banyak. Ya. Badung dari Nusa Dua. Event apa yang diadakan di Nusa Dua? G20 ya. Luar biasa hebatnya. Di tahun 2022 yang lalu ya. Kemudian Denpasar punya Pantai Sanur, punya Hotel Heritage Ina Bali Beach, ya, Heritage Hotel. Kemudian Gianyar punya apa? Ubud. Karangasem punya apa? Amed, tempat diving ya, snorkeling ya. Kemudian Kelungkung punya Kertagosa, punya Nusa Penida. Singaraja punya Lovina. Negara punya apa? Gilimanuk. Betul ya? Oke. Kita lengkap di Bali gitu. Dan bagusnya teman-teman, kalau objek-objek wisata di Bali itu ditempuh dalam 1 hari kan dapat semua gitu. Nggak butuh waktu yang panjang ya. Nah, wisatawan kembali ke sana adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Tadi Arcana menanyakan apa manfaat pariwisata. Oke, ada pertanyaan? Ada nggak dampak pariwisata kira-kira? Oh. Ya, Dewi. Oke. Baik Pak, di sini saya akan bertanya itu apa sih Pak dampak dari pariwisata yang ada di Bali? Siapa bisa menanggapi? Apa dampak pariwisata? Pariwisata itu dampak baik, dampak buruk. Kalau dampak positifnya apa? Tadi sudah disampaikan sama Putri, dampak positifnya adalah mendatangkan devisa, ya, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan. Nah, tentu kalau kita berbicara dampak pariwisata, ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif itu terhadap lingkungan, terhadap ekonomi, terhadap sosial budaya. Begitu juga dampak negatifnya terhadap lingkungan. Apa negatifnya terhadap lingkungan? Apa? Terjadi pencemaran
Oke, itu terhadap lingkungan. Lagi, kan ada diakibatkan oleh polusi ya, kendaraan bermotor yang banyak. Kalau di jalan raya, dampaknya kemacetan. Adik-adik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi dari penjelasan yang saya sampaikan? Cukup? Oke. Bisa dimengerti ya? Bisa. Nah, kalau sudah cukup, untuk minggu depan itu, pertemuan kedua kita akan berbicara mengenai sejarah pariwisata. Ya. Tugas teman-teman nanti minggu depan adalah membuat tugas individu. Cari salah satu objek yang mempunyai nilai sejarah. Contoh, Tanah Lot, gimana sejarahnya? Tampak Siring, gimana sejarahnya? Bedaulu, gimana sejarahnya? Bisa? Oke, saya merimain dulu apa yang kita bahas tadi tentang apa? Pengertian pariwisata. Terus manfaat pariwisata. Kemudian apa itu wisatawan? Apalagi? Dampak dari pariwisata. Luar biasa, tepuk tangan kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya pada kesempatan hari ini. Ya, sudah bisa dipahami bagaimana nanti kita bisa mempertahankan pariwisata ini, karena sumber pendapatan negara adalah di bidang pariwisata. Diharapkan nanti ya salah satu penghasil devisa adalah di bidang pariwisata. Terima kasih teman-teman semua atas perhatian pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang saya sampaikan masih belum pas ya. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu depan ya. Jangan lupa keterlambatan hanya 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit tidak diizinkan masuk kelas ya. Terima kasih buat Arcana, Putri, Dewi ya, juga Sudirta, Widi. Saya udah kasih note ya, yang aktif-aktif di kelas ya, dapat note. Oke, terima kasih ya, sampai ketemu lagi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kita semua.